Oke, bisa start. Udah. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jumpa dengan saya, Sofyan dari Jakarta. Apa kabar hari ini? Pasti sehat semua ya, sehat dan bahagia. Harapan saya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, hari ini di siang Sabtu ya, kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang boleh saya katakan cukup pakar di bidangnya ya, berkaitan dengan natural health science and teknologi. Beliau adalah partner saya, senior saya. Nah, kita kali ini akan membahas tema yang menarik di situasi lagi pandemik ya, yaitu tentang teknologi telekomunikasi 5G yang terbaru gitu ya. Banyak di luar sana antara pro dan kontra dengan teknologi ini. Dan saya yakin teman-teman juga mulai bertanya-tanya ya, teknologi terbaru ini apakah memberikan manfaat ke kita atau malah memberikan bencana buat kita ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang panjang lebar tentang hal tersebut, dan ini sebenarnya merujuk dari kegiatan yang sebelumnya, karena beliau, rekan saya ini sudah menginformasikan atau memberikan materi di beberapa hari yang lalu tentang gadget dan Wi-Fi ya, bahayanya terhadap imunitas anak, dan ini benar-benar berkorelasi. Kalau teman-teman tahu sekarang situasi lagi pandemik ya, pandemi COVID-19, kita lagi PSBB, rata-rata semua keluarga ada di rumah, sekolah dari rumah gitu ya, bekerja dari rumah, yang terjadi intensitas pemakaian gadget ya, Wi-Fi itu meningkat benar-benar drastis. Buat sebagian orang mungkin sudah paham bahwa ada radiasi di situ ya, tapi sebagian besar tidak paham tentang hal ini. Nah, pada saat kemarin webinar tersebut banyak sekali respon positif yang hadir, banyak komentar, banyak pertanyaan, dan benar-benar luar biasa. Bahkan yang saya lihat di YouTube channel-nya itu viewersnya benar-benar luar biasa, di atas 1.000 viewers gitu ya dalam waktu yang beberapa hari saja. Nah, kali ini kita akan mengundang seseorang beliau yang sama untuk membahas lebih detail, sehingga komentar-komentar atau pertanyaan dari rekan-rekan ini bisa terjawab di sini. Nah, 5G buat rekan-rekan tahu adalah salah satu teknologi seluler yang terbaru ya. Dimulai dari tahun 80, teknologi kalau kita bicara telepon seluler itu tahun 80-an, itu generasi pertama disebut sebagai 1G. Kemudian 10 tahun berkembang menjadi 2G, kemudian menjadi 3G, dan bahkan menjadi 4G, generasi keempat. Nah, sekarang lagi ramai di Indonesia 4G. Tapi menariknya pada saat kita sudah ramai di 4G, ada satu teknologi yang sedang dikembangkan dan tahun ini 2020 itu mulai di launch, yaitu 5G. Yang saya dengar perbedaannya adalah dengan teknologi 5G itu untuk mendownload satu video, satu data yang besar itu sangat cepat. Kalau teknologi 4G yang sekarang, itu mungkin perlu waktu masih 10 menit atau 15 menit kalau untuk kita download video, misalkan yang video 1 jam gitu ya. Tapi dengan teknologi 5G itu bisa hanya sekian detik. Jadi benar-benar sangat cepat sekali gitu. Cuma perlu diingat kalau cepat berarti intensitasnya kan tinggi, bahayanya radiasi juga tinggi gitu ya. Nah, saya nggak akan berpanjang lebar untuk ini, saya akan mengundang seseorang yang luar biasa. Beliau punya pengalaman 20 tahun lebih di perusahaan multinasional dari berbagai jabatan high level gitu ya, dari jabatan di nasional maupun di internasional. Sekarang ini beliau bergerak di bidang bisnis sebagai entrepreneur dan juga sebagai investor dan sebagai praktisi di bidang natural health and science serta teknologi. Nah, saya nggak akan berpanjang lebar, mari sama-sama kita sambut rekan saya, senior saya, partner saya, Pak Matias Kasih. Ya, selamat siang Pak Matias, apa kabar? Apa kabar Pak Sofyan? Baik, saya Selamat baik. siang, luar Iya. biasa ya. Selamat siang juga semua sahabat yang hari ini ikut live streaming. Terima kasih sebelumnya, hari Senin kemarin responnya sangat-sangat luar biasa. Dan terima kasih Pak Sofyan sudah bersedia juga host acara ini ya. Iya, senang sekali bisa berbincang-bincang di sini Pak Matias. Ya, sebenarnya gini sih, kalau tadi di-share mengenai apa namanya, judulnya saya sangat tertarik tuh.
ya kan? Iya, Apakah 5G ini berkah atau bencana, ya kan? Berkah aja lah ya, Iya, bencananya betul. hilang, tapi mekanismenya adalah bagaimana kita menjaga tubuh kita, bagaimana kita bisa memproteksi dengan kita punya pengetahuan yang cukup, ya. Jadi tidak juga hanya mendengarkan informasi dari luar, belum tentu benar, ya kan? Atau separoh-separoh malah bisa jadi salah ambil kesimpulan. Saya kira sebenarnya itu. Iya, Dan betul kalau sekali. ngomongin 5G, banyak banget manfaatnya kan. Tetapi seperti tadi, ya kita harus paham juga, ya. Jadi kesempatan hari ini saya akan coba, Pak, untuk sharing, ya. Mungkin ada tanggapan apa lagi nggak dari teman-teman? Mungkin ada input, ada poin-poin lain? Ya, intinya memang mereka rata-rata kan masih belum clear ya tentang bahaya radiasi, itu yang pertama. Terus kemudian kan sekarang ditambah lagi semakin canggih ya gitu kan teknologinya gitu. Sedangkan di luaran sana kan kita tahu ada pro, ada kontra. Bahkan yang isu tentang kontranya lebih kenceng gitu. Ada demo di negara-negara, terutama di Eropa ya, mereka melakukan demo menentang dengan kecanggihan teknologi seperti ini. Nah, akhirnya kan Benar. teman-teman juga banyak kebingungan gitu. Ini sebenarnya seperti apa sih gitu? Ya, kalau nggak salah Ya. beberapa hari lalu ya, bahkan saya dapat feedback kabar dari teman-teman di Belanda itu lagi demo mengenai 5G ini gitu kan. Ya. Karena mereka takut ini impact terhadap kesehatan mereka itu bagaimana. Saya Betul sharing banget. lah ya, biar Boleh Pak, ya. boleh ya. Lanjut Saya aja mulai langsung. Ya, sehingga baik. lanjut ya. Karena waktu kita juga nggak lama ini. Oke Pak, terima kasih Ya. sebelumnya. Oke, welcome to the new era. Ya, menarik sekali bahwa saat ini kalau kita lihat teknologi 5G tadinya sama sekali nggak pernah terbayangkan. Saya masih ingat pada saat saya pertama kali kerja di Unilever dulu ya. Kebetulan saya masuk di IT waktu itu 95 ya, tahun 95, dan antara 95 96 kita mulai melakukan teknologi yang namanya ngumpulin data dari distributor ya, kemudian kirim ke kantor pusat. Jadi sales dari distributor itu kita akan update setiap hari. Jadi teknologi. Nah, itu ya teman-teman yang di kantor pusat saya lihat sendiri karena kita ruangannya tuh besar banget ya, dengan IBM 400 waktu itu, S400 itu sangat terkenal. Itu ruangannya aja lebih besar dari rumah seseorang ya, yang sederhana gitu ya. Nah, itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, jam 6 pagi itu ditongkrongin. Hanya untuk ngumpulin data. Dan kadang-kadang kalau jam 2, jam 3 putus, nangis tuh semua teman-teman. Pulang lagi. Sekarang second. Ya, nggak terbayang saat ini, ya, nggak usah jauh-jauh sebenarnya kalau kita bicara teknologi handphone, WhatsApp itu berapa tahun yang lalu? Ya, 2011 masih belum ada, saya masih tahu. 2011, 2014 itu kita masih komunikasi dengan teman-teman melalui SMS. Ya, berantai BBM. Ya, waktu itu masih ngomong BBM kan? Ya kan? Karena 24 hours informasi itu orang bisa bilang kerja di kantor jam 8 sampai jam 4. Kenyataannya ya tidak seperti itu. Sebenarnya juga 24 hours gitu kan waktu itu. Belum ada WhatsApp. Begitu ada WhatsApp, luar biasa ya. Kontrol semuanya. Nah, kalau kita lihat lebih, nah, transformasi teknologi kalau tadi Pak Sofyan kan sudah bicara, yang tadinya cuma katakanlah datanya 0,1 megabyte per second, saat ini nanti dengan 5G itu bisa 1 giga sampai 10 giga per second. Oh, itu luar biasa. Luar biasa ya, cepat sekali. Buat orang nggak punya gambaran seperti ini, ambil gampangnya buat kita yang muda. Ya, ada film ya 8 giga ya kita download. Ya, dengan teknologi 4G itu luar biasa. Kenapa? 500% lebih cepat dari yang sekarang. Jadi kalau dulu pada saat teknologi 3G itu kita ngomong butuh waktu kurang lebih dari 1 jam untuk download film ini, sekarang butuh kurang lebih 10 menit, 7 menit ya. Nanti begitu 5G implement kurang dari
second. Wow. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya, dahsyat banget dan impact-nya adalah kemana? Ke seluruh industri yang kalau kita bisa lihat ini saya dapat ya dari teman-teman ya, bicara mulai dari rumah sudah jelas, teknologi di rumah itu kalau dipasangin memungkinkan semuanya otomatisasi. Ya kan? Mobil mungkin nanti sudah tidak perlu lagi ada driver. That's another good story ya, maksudnya another challenge juga nih ya kan. Kontrol pesawat semuanya, perkantoran, makanan, semuanya itu otomatisasi dan termasuk manufacturing ya. Termasuk manufacturing. Kenapa bisa terjadi? Karena memang data yang terkirim yang bisa diolah itu besar sehingga memungkinkan. Nah, ini yang menarik kalau menurut saya. Ya. Tetapi dampak lainnya seperti apa? Ya kan? Dampak lainnya seperti apa? Nah, saya kasih lihat satu video. Ini menarik. Video ini adalah pembahasan di United Nations dengan Sekjen PBB yang saat ini. Ya, saya share sebentar ya, biar kita bisa sama-sama lihat. Boleh ya, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Buat ya. Sorry, bentar. Ya. Secretary General, UN staff have repeatedly been told that they are the most important resource of this organization. Since December 2015, the staff here at the Vienna International Center have been exposed to off-the-scale electromagnetic radiation from Wi-Fi and mobile phone boosters installed on very low ceilings throughout the buildings. Current public exposure levels are at least 1 quintillion, that's 18 zeros, 1 quintillion times above natural background radiation, according to Professor Olle Johansson of the Karolinska Institute in Sweden. Mereka mempertanyakan ya, di 2018 pemasangan Wi-Fi di kantor UN. Ya. Nah, kita lihat di sini. 2002 sudah ada laporan mengenai kesehatan anak-anak terkait dengan IMF. Ya, masih kecil waktu itu. Nah, 2011 dengan berbagai konsiderasi akhirnya WHO mengklasifikasi wireless sebagai potensi 2B karsinogen. Ya, artinya potensi untuk menyebabkan kanker, terutama di sini relevansi dengan kanker otak ya. Gitu. Tentunya banyak perlawanan dan lain-lain. Ini saya rasa sangat-sangat biasa ya di dunia industri. Dan Bapak Ibu sekalian bisa cek ini ya, bisa pelajari ini, banyak sekali research, banyak sekali penelitian yang dilakukan. I would suggest that everybody start looking into this issue and particularly into 5G, which 237 scientists from 41 countries consider a threat that is far worse than the tobacco and the cigarette and the asbestos threats of the past. Well, maybe I have learned something completely new, and I hope it will be very useful to me, but I confess it's the first time I hear about it. Wow, luar biasa ya. Ya, baru dengar juga ya. Nah, gimana Pak? Menurut Pak Sofyan setelah lihat ini bukan 5 tahun, 10 tahun yang lalu loh. Ini kita bicarakan aja. Baru ya, Sekjen PBB yang baru kan. Nah, betul ya. Jadi betul ya. Ini kita bicara level PBB ya. Jadi bukan mengada-ngada. Nah, saya lanjutin boleh ya Pak? Silakan Pak. Saya lanjutkan materinya.
Oke. Nah, ini yang tadi ya kan? Nah, ini adalah ilustrasi gelombang HP ya. Kalau kita pakai, nah ini gambarannya memperlihatkan betapa sebenarnya kalau kita bisa ngelihat itu gelombang radiasi di sekitar kita itu luar biasa banget kompleksnya ya tanpa kita sadari. Dan perlu diingat bahwa ini kan bukan cuma sehari 2 hari. Kita 24 hours sekarang ini dengan WiFi dan lain-lain. Jadi mungkin buat sebagian teman-teman yang pikir, saya kan nggak pakai setiap hari. Orang lain, sebelah kiri, sebelah kanan rumah, WiFi, apalagi yang tinggal di apartemen. Ya, ini beberapa materi saya waktu hari Senin kemarin, ya, Anda mungkin masih lihat, menarik banget. Sekarang semua anak-anak tidak bisa terlepas dari gadget, betul nggak? Iya, semua. Tapi sejauh mana kita memproteksi mereka? Ya, sejauh mana kita memproteksi mereka menggunakan teknologi, ya, melindungi mereka. Karena tadi yang saya bilang, ya, ini juga, ini lucu, ya. Tapi kemarin saya sudah cerita bahwa ini justru yang berbahaya, ya. Kenapa berbahaya? Ya, kita tahu bagaimana implikasi penggunaan alat-alat elektronik IMF yang sangat tinggi di sekitar kita. Saya kasih lihat satu video lagi, mengulang Dr. Magda Hafaz, menurut saya ini bagus banget untuk pengetahuan kita bahwa alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita itu bisa menyebabkan, untuk orang awamnya ya, darah kita itu lebih kental, atau sel-selnya itu lebih menggumpal, lengket satu sama yang lain, sehingga oksigen tidak bisa mengalir dengan baik. Ya, nah, kalau misalnya oksigen tidak bisa mengalir dengan baik, apa implikasinya dalam darah? Kesehatan kita terganggu, betul nggak? Ya, betul ya kan? sekali. Oke, saya coba share di sini. Live blood analysis and electrosmog. We can learn much by looking at our blood under a microscope. Oke, kelihatan? This short video shows a macrophage, which is like a vacuum cleaner, engulfing bacteria and blood cells. I decided to find out what my blood looked like. Belum keluar ya? Ya, baru suaranya aja. Oke, kesalahan bukan pada mata pemirsa. Bukan pada mata pemirsa. Live blood analysis and electrosmog. We can learn much by looking at our blood under a microscope. Belum muncul di ini. This short video shows a macrophage. Kenapa ini? Pak Matias, kepencet Pak, suaranya nggak keluar. Ke mute. Gitu. Speakernya ke mute, jadi nggak keluar suara. Ya, sebentar. Okay. Saya coba share lagi. Mungkin bisa sekarang. Oke, keluar Pak. Oke, ya, maaf atas technical. Live blood analysis and electrosmog. We can learn much by looking at our blood under a microscope. Terhadap darah, ya. This short video shows a macrophage, which is like a vacuum cleaner. I pricked my finger, placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round,
Some are terlihat separate, sel darah merah and a kita few itu are sticking jaraknya ada. together. Overall, Sangat fairly sehat healthy kondisi ini di looking mana blood. oksigen bisa lewat. This testing was Ya, done oksigen in bisa a clean lewat, kotoran bisa electromagnetic lewat. environment, and I Kalau did kita not eat or darah drink kita banyak before or oksigen, during testing. itu bagus buat I then worked on a sel tubuh computer for kita. 70 minutes and looked Nah, at my sekarang blood pakai komputer again. dia. This time, the cells are sticking together like Lihat stacked hasilnya setelah coins. 70 menit. This is called rouleau formation. Ya kan? Ya, langsung Later that pengentalan day, I terjadi. used the cordless phone for 10 minutes and looked at my blood again. And this is what Pada I saat saw. pakai handphone, Very tidak perlu unhealthy 70 looking menit, blood. tapi There are 10 menit virtually no ini single udah cells. berubah. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me Ini this yang is dia what she lihat sees pada with saat cancer patients. pasien kanker ya. Nah, What I ini learned is that my bedanya. blood goes into rouleau formation when Pada I saat use kita a tidak computer terpapar IMF or a mobile atau phone. terpapar This type of IMF, pumping mungkin ada yang interferes with kecil, the ada yang release of besar. oxygen and the Saya cukup sampai di situ aja, ya. Saya nggak lanjutkan. Nah, intinya dengan poin yang tadi saya share itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa berbagai macam peralatan elektronik itu menyebabkan sel-sel darah merah kita bisa berfungsi abnormal, berkurang, ya, tidak optimal, tergantung. Dan handphone terbukti sangat-sangat tidak baik dalam hal ini. Tentunya tidak berarti kemudian habis itu nggak balik. Setelah kita nggak pakai, dia akan balik lagi. Tetapi karena kontinuitas, efeknya bisa sangat-sangat panjang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saya lanjut ya materinya. Nah, bayangkan anak kita di kamar terpapar dengan berbagai macam tantangan seperti ini ya, produk-produk seperti elektronik yang penuh dengan IMF. Nah, ini adalah gambaran, kembali saya ulang sedikit, di Amerika ya, di mana Wi-Fi itu difoto dengan foto khusus gitu ya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya setelah ini ditayangkan. Kalau kita pakai mata biasa kan nggak kelihatan. Kalau kita tidak melihat kan kita tidak merasa takut. Nah, ambil contoh lah. Orang bilang ada dimensi lain gitu yang ada film-filmnya gitu ya. Dunia ada lain. ghost, ada setan. Kalau orang bisa lihat kan takut kan. Bayangkan kalau kita bisa ngelihat, gimana kita? Hah? Bisa kabur. Kabur. Masalahnya kita nggak bisa ngelihat. Tetapi pertanyaannya ada nggak energi itu? Kan ada katanya. Iya kan? Tetapi untung kita nggak bisa ngelihat gitu loh. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama. Kita tidak melihat, tapi akibatnya kita tidak merasa atau tidak punya awareness, kurang. Nah, harapan saya tentunya dengan ini, edukasi dengan teman-teman, satu komunitas, ingin mengingatkan kepada teman-teman yang di luar sana, siapapun yang nonton hari ini, bisa share juga ke keluarga, terutama anak-anak, bahwa IMF, khususnya Wi-Fi dan handphone itu punya efek negatifnya. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, apa tantangannya adalah beberapa hal seperti ini. Ya, saya kemarin bicara mengenai 3J. Pertama adalah jarak. Ya, kalau jarak kita dengan produk elektronik itu cukup jauh, itu oke, karena elektromagnetiknya itu jauh, impact dalam tubuh tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau dekat, handphone, mana ada yang kita jauh, betul nggak? Iya, betul. Pasti nempel. Nggak mungkin nggak nempel, ya kan? Kedua adalah intensitas. Ya, intensitasnya besar apa enggak? Ini yang saya kaitkan dengan tadi 3G, 4G, nanti 5G. 5G berarti intensitasnya itu jauh berlipat-lipat, 500 kali. Apa impact-nya terhadap tubuh? Sel-sel tubuh kita yang vibrasinya ada di frekuensi yang berbeda, ya kan? Apa impact negatifnya? Masih dalam penelitian, kita nggak tahu, tapi kalau itu sudah terjadi, mungkin sudah telat buat kita. Jangka waktu atau durasi. Nah, saya mengambil contoh seperti apa? Air hujan yang di depan rumah itu netes, ya kan? Bisa melubangi tanah atau semen yang di depan rumah setelah 10 tahun. Betul nggak? Iya, betul. Durasi. Nah, ini yang bahaya. Sehingga penggunaan handphone, Wi-Fi semaksimal mungkin bisa kita kurangi. Dan ternyata anak-anak juga mengabsorb 10 kali jauh radiasinya lebih kencang terhadap anak-anak dibandingin orang dewasa. Wow. Ya. Nah, ini juga kondisi Wi-Fi di sekolah. Dan saya ingin share satu lagi, ini juga menurut saya menarik.
ya, satu slide lagi. Ya, saya akan share di sini. Ini adalah presentasi dari Profesor Dr. Devra Davis, ya. Beliau salah satu peneliti juga. Beliau adalah salah satu peneliti di Amerika, dan saat ini dia sedang memberikan kuliah di Melbourne. Ya. Now, this is some new modeling, again, that we've developed with colleagues in Brazil, and kalau kalian ingin dapetin feel komplit share with you materinya, how feel we've done free it. ya. We first start out with the MRI and create the model with 1 millimeter voxels, and this is quite a bit of work goes into creating this, and here is what it looks like. Ini simulasi yang dikasih lihat, ya. Setelah 6 menit, lihat. And that's really not as bad as it might look, because you see the red area only gets partway through the eye of the adult, right? The one that we're really concerned about is this one with the young child. Makanya kenapa and kemarin this is a 3-year-old brain that we modeled. Saya sangat concern and you see that by pada anak-anak generasi the end of that 6-minute call, the peak radiation, yellow and red, is getting all the way into almost both eyys. Gila, ya? This is one call. It's not going to kill anybody. It Tidak may akan not cause meninggal, any nggak ada biological masalah. effect whatsoever Kalau for 1 call, 2 calls, 3 calls. But the question is, what's the cumulative impact of this kind of exposure? How do we evaluate it? Now, the next slide is going to show you something that might be of interest to students and faculty here. And that has to do with exposure to the reproductive organs. We call them the gonads. Taruh handphone di kantong, and bone marrow. Kalau nggak di kantong celana, di kantong baju ya. The radiation as it Kalau gets yang into the kedua di groin bawah, di area. atas dekat apa? That's just from having a mobile phone modeled into the Kalau di pocket. kantong atas, jantung. And this, again, is based on normalized SAR with a dipole antenna. Now, and here I want to show you our first case report from 2009, and we now have many more. This was a Chinese-American woman who used her cell phone 4 hours a day in her bra for 10 years while she was driving. Now, and you drive with a phone on your body. The phone is smart. It's going to go from one tower to another, and it's going to say, here I am, where are you, here I am. And it's going to be going to max power each time it moves from one cell tower to another. And there it was right next to her chest. And the tumors that developed right under the antenna of the phone. Nah, ini tumor di unusual dada. tumors. Ya kan? But I leave you with this thought from Albert Einstein. The world is not dangerous because of those who do harm, but because of those who look at it without doing anything. Wow. Luar biasa ya? Ya, statement terakhir itu satu. Nah, ya, tahu tapi nggak bisa apa-apa. Itu bahaya banget. Iya, makanya kita ya sebagai partner, sebagai teman perlu rasanya makanya untuk terus mensosialisasikan ini gitu loh. Bahaya, biar orang lebih aware dan bisa mencari solusi-solusi. Solusi pasti banyak. Ya, solusi pasti banyak. Nah, tapi tadi video yang barusan ya, itu menunjukkan apa? Satu, anak-anak, betul nggak? Anak-anak sangat rentan, ya kan? Kemudian kebiasaan taruh di kantong bawah maupun kantong atas. Kantong bawah bahaya banget tuh, bahaya tuh ya, yang di tengah khususnya. Masa depan, masa depan. Di atas taruh di mana? Jantung, betul nggak? Wanita, ya saya nggak tahu kebiasaan di Indonesia. Di sana dibilang taruh di dalam bra, ya kan? Impactnya tumor, ya tadi dibilang itu kan butuh waktu panjang. Nah, luar biasa sekali ya. Ya. Tiga sharing ini menurut saya membuka mata. Semoga membuka mata kita bersama-sama lah, ya intinya. Itu pasti banget buka. Karena kan jelas benar itu. Ya. Sekarang saya lanjut ya, Pak.
Ya, silakan, Pak. Akibatnya tadi dibilang efeknya dari IMF itu apa? Ya berbagai macam potensi penyakit. Ya balik lagi potensi ya, ada implikasi. Jadi artinya meningkatkan probabilitas. Kenapa? Karena terjadinya kerusakan oksidatif ya atau oksigen kita kurang. Orang bilang itu adalah hipoksia. Pada saat hipoksia tubuh kita menjadi asam. Tubuh menjadi asam gampang banget terserang penyakit. Nah, saat ini nih pandemik. Iya, semua di rumah, pemakaian intensitasnya bertambah luar biasa. Bertambah, tubuh justru menjadi asam karena gelombang radiasi ini menarik kita punya elektron, ion negatif kita, sehingga kita justru tanpa kita sadari daya imunitas kita itu turun. Iya, betul banget. Ini yang orang pikir nggak kebayang. Saya juga pikir make sense apa enggak ya? Nah, dan banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif lain yang mungkin bisa menjadi bawaan akibat dari ini. Ya, nanti kita bisa bicara in detail next session gitu ya. Saya nggak akan bahas ini, ya kan? Nah, lebih kepada solusi, oke? Kalau kita bicara ini apa solusinya? Solusinya menurut saya yang sederhana, ya. Balita jangan sampai terpapar atau menggunakan handphone. Itu saran saya, ya. Karena kenapa? Tadi sudah dijelaskan, ya bagaimana impact-nya sangat tidak baik gitu ya. Anak-anak juga, ya usahakan. Kalau saya sih menyarankan minimum SD tidak pakai handphone lah, ya. Kalaupun terpaksa gunakan dengan bijaksana, dengan minimum, ya. Sebisa mungkin, sejauh mungkin, sebesar mungkin, ya kan? Mengurangi resiko, ya. Kemudian saat berkomunikasi, sebaiknya pada saat kita telepon pakailah speakerphone. Kalau bukan rahasia kan, kebanyakan juga nggak rahasia, atau pakai earphone seperti ini. Hindari penggunaan Bluetooth, ya. Jauhkan HP dari tubuh saat tidak digunakan. Contoh tadi, jangan sampai dikantongin di jalan. Wanita jauh lebih bijaksana taruh di dalam tas, ya kan? Agak ada jarak gitu ya. Nah, biasakan itu. Kemudian pada saat tidur jangan sampai kita taruh di dekat kita. Tidur dengan handphone anak-anak malah, ya. Ya, ini seringkali begitu tuh, Pak. Absolutely. Nah, itu yang harus diingatkan. Jangan sampai juga kita charging di kamar tidur. Karena gelombangnya itu mengganggu, ya. Kurangi penggunaan HP daerah yang memang sinyalnya kurang bagus, juga kurangi penggunaan perangkat nirkabel, WiFi dan lain-lain sebisa mungkin, ya. Memang kadang-kadang sulit susah. Nih, bagiannya paling sulit. Betul, betul. Akan jadi perdebatan umum, tapi saya bilang ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Contoh di rumah. Di rumah kalau saya punya komputer, dan kebetulan saya punya komputer di sini, saya tidak menggunakan WiFi untuk mengkonek antara komputer saya dengan jaringan WiFi. Saya menggunakan kabel, ya, kabel LAN, Ethernet seperti itu. Saya punya dua, ada kantor, jadi kita menggunakan LAN. Orang pikir kan sekarang canggih pakai WiFi, itu justru meningkatkan gelombang yang kurang bagus, ya. Sebisa mungkin kita kurangi, ya. Kemudian jangan mengantongi handphone. Tadi kan sudah diceritakan. Ya. Kemudian kalau kita pakai, apalagi sekarang zaman pandemik, ya kan, anak-anak di sekolah di rumah, kita juga kerja dari rumah, usahakan 1-2 jam kita istirahat. Jangan sampai rasa tangan ini kok kesemutan ya, udah nggak enak nih. Nah itu, kenapa? Dia punya darah merahnya sudah mulai lengket satu sama lain, oksigen kurang. Rasanya apa? Kesemutan kan? Kenapa? Oksigen tidak mengalir. Itu very simple. Jadi gunakan kalau bisa 1-2 jam, jalanlah, main dulu yang lain, nonton TV sebentar, ngobrol, lakukan hal-hal ringan sebagai olahraga. Banyak minum air. Ya, kenapa? Untuk meningkat oksigen dalam darah, juga memperbaiki peredaran darah kalau menurut saya, ya. Dan olahraga ini adalah waktu yang tepat. Dengan kondisi ini saya merasakan 2 bulan 3 bulan ini justru berkah, karena jadi teratur olahraga, bisa rutin dan ya, gitu bisa ya, melihat hasilnya. Tapi bisa melihat hasilnya. Ya, nanti saya perlu mungkin satu saat juga sharing apa yang terjadi selama 3 bulan ini, dan menurut saya itu luar biasa banget, ya. Olahraga. Olahraga nggak perlu yang canggih-canggih, karena saya belajar dari seorang teman juga di webinar, ya, Pak Gute, dia cerita mengenai bahwa wow, ternyata buat saya menarik ini Pak, ya. Dia bilang
olahraga pada saat kita melewati satu titik tertentu terlalu diforsir seperti atlet atau misalnya kita maraton, begitu lewat titik tertentu ya, kita justru daya imunitas kita tuh turun dan mudah terkena penyakit. Karena over ya berarti ya. Karena sampai titik tertentu ya, asam laktatnya naik, itu kan berarti meningkatkan kita punya sistem imun terkuras, ya kan? Darah tubuh kita mulai naik seperti itu. Nah, tubuh berkurang kan, istilahnya tentaranya udah dikeluarin, berarti kan imunitasnya turun, make sense gitu loh. Nah, dan dia bilang simple, jalan kaki 30 minutes, 30 menit setiap hari. Tetapi poinnya adalah regular. Ya, continue gitu ya, disiplin tinggi. Continue, ya kan? Oh, nggak perlu yang canggih-canggih gitu. Nah, pada saat tidur manfaatkan airplane mode ya di komputer kita. Dan terakhir adalah gunakan perangkat perlindungan IMF yang ada di masyarakat. Saya kira cukup ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Ini membantu. Kenapa kita bicara mengenai teknologi? Dan setelah ini saya akan bahas itu. Ya, setelah ini kita akan bahas itu salah satu buat teman-teman yang kemarin tanya, gitu kan? Iya, ini banyak yang tanya solusinya kira-kira bagaimana? Karena kan kita nggak pakai WiFi, nggak pakai handphone kan gitu. Oke lah, kita bijak dalam penggunaan, mengurangkan intensitasnya gitu ya. Tapi kan tetap kita pakai nih, artinya paparan radiasinya tetap kena gitu. Beberapa memang mereka bertanya solusinya apa gitu. Karena memang di luaran kan saya pasti banyak lah, tapi solusi yang sangat bijak sesuai dengan, kalau saya ini kan sebenarnya seperti investasi kesehatan lah gitu. Kita investasi satu alat, satu benda gitu, tapi benar-benar bisa memproteksi satu keluarga besar gitu. Nah, mungkin Pak Mate bisa cerita nanti lebih banyak di situ, Pak. Ya. Memang banyak pertanyaan sih kemarin tadi. Thank you, Bro Sofyan mengingatkan. Nah, ngomong soal ini, sebenarnya yang tadi itu bisa dilakukan nggak? Tips-tips yang tadi sangat bisa kan? Sangat bisa. Sangat bisa. Cuman beberapa teman bilang, lu gila lu, gue suruh gue ngecekin anaknya setiap hari, ya kan? Wah repot. Gue sendiri juga gue sendiri juga susah gitu kan. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, ya kan? Tapi tidur jujur, karena Pak, belum terbiasa. Pada saat saya lihat video Magda Hafaz pertama kali, saya tuh shock gitu. Karena wow, ini kan yang selama ini kita nggak realize. Saya yakin teman-teman juga nggak realize kita pakai handphone berhari-hari, taruh di kantong, di atas atau di bawah gitu kan. Kita nggak tahu tuh apa yang terjadi di dalam darah kita, dalam tubuh kita. Tapi begitu saya lihat Magda Hafaz kan simple banget. 10 menit terjadi seperti wow. Saya sih pernah ngerasakan cuma panas, tiba-tiba kok pusing, kenapa? Ini cuma biasa aja lah gitu. Ternyata itu kan tubuh ya. Simptom tubuh ngasih tahu, lu jangan kebanyakan gitu kan. Cuma kan kita nggak realize itu kan. Kadang-kadang kita nggak lewatin aja lah ini mah cuma apa. Padahal kan terus menerus akhirnya tubuh ini kan jadi berontak dan akhirnya kalah tubuhnya gitu. Nah, video yang tadi tuh benar-benar ngebuka banget gitu. Jadi memang kita mesti bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, sip. Thank you, Pak. Jadi saya sharing pengalaman saya ya, kebetulan kami menggunakan produk ini, makanya saya berani sharing di sini dari 2014 ya, setelah penelitian dan kebetulan sudah tahu penemunya, kemudian sudah kenal produk ini generasi awalnya itu dari 2004 ya, sekitar seperti itu. Jadi setelah melewati berbagai proses, benar juga ya yang ngomongin seperti ini. Kan pertanyaannya, kita kan nggak bisa monitor, tergantung sama kalau ingat. Tapi harus ada sistem kan, akan lebih bagus kalau ada sistem yang memang memproteksi gitu loh. Dan pada saat diterangkan, ya produknya adalah namanya Alpha Spin, by the way. Saya pada saat diterangkan make sense buat saya, ya. Butuh waktu untuk mengerti, tetapi buat saya ini make sense. Jadi saya boleh sharing pengalaman saya setelah ini, minta izin kepada Pak Sofyan pengalaman, ya, dan pada teman-teman untuk bisa nanti kalau ada mau tanya apapun feel free. Tapi balik lagi ini adalah pengalaman saya, ya. Dan semoga bermanfaat. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh perangkat solusi kesehatan.
Kenapa? Alpha spin ini meresonansi gelombang alfa yang harmonis. Tubuh kita setelah saya pelajari secara meditasi gitu ya, oh ternyata gelombang tubuh kita itu nyaman itu di gelombang alfa. Ya memang. Dan setiap anggota tubuh itu punya frekuensi yang berbeda-beda, jantung, hati, kemudian mata dan lain-lain itu frekuensinya beda-beda. Tetapi kurang lebih adalah di level gelombang yang harmonis. Nah, sekarang pada saat kita bicara 4G, 5G, nanti itu mereka adalah gelombang frekuensi yang super tinggi, sama seperti lebih tinggi dari microwave. Nah, kalau kita lihat sekarang microwave, bahaya apa enggak? Membantu enggak? Membantu. Bahaya enggak? Bahaya. Sebagian besar orang ngomong bahaya kan, karena elektromagnetik dan tentu senyawa juga berubah pada saat dipanaskan. Seperti saya sendiri, most likely di rumah tidak ada dan tidak pernah pakai. Satu dan lain hal kalau misalnya terpaksa di luar pakai ya sudah gitu ya. Tetapi benar-benar saya minimize. Nah, pada saat saya menemukan ini, di share mengenai produk ini, saya pikir ini adalah satu solusi. Ya mungkin masih ada yang lain di luar sana ya, solusi-solusi yang. Tapi setelah saya pelajari, buat saya ini sangat-sangat cocok, ini sangat-sangat enak untuk kita mengerti. Nah, apa ini yang saya pakai? Alpha Spin ya, kebetulan ada di samping saya. Jadi kemana-mana saya selalu bawa ya, simple, sederhana. Nah, ini dikeluarkan oleh perusahaan namanya Beesword ya. Ini menggunakan teknologi spinning frekuensi. Jadi gelombang yang berputar ya, spinning berputar gitu ya, berlawanan dengan arah jarum jam yang menghasilkan resonansi yang kuat di sekitar kita. Jadi gelombang alfa di sekitar kita. Jadi kalau kita melihat di sebelah kiri ini adalah alpha spin, ya kan? Ini adalah alpha spin. Dia itu meresonansi gelombang di sekitarnya. Sehingga kalau kita ada di sini, asumsi adalah badan kita, tubuh kita terbalur gelombangnya. Jadi mampu menyalurkan perputaran energi dan medan gelombang alfa yang menghasilkan medan energi kuantum serta frekuensi yang harmonis, ya. Nah, tadi dibilang seperti apa? Ini kurang lebih lah. Jadi bentuknya kan seperti ini tadi, gambaran yang kurang lebih sama, ya. Bagaimana dia bekerja sih? Nah, sama, nggak kelihatan gelombangnya, sama persis seperti WiFi. Kalau ada yang tanya, saya bagaimana melihatnya? Ya, bagaimana kita melihat gelombang WiFi? Ya sama. Ya, tapi kita bisa merasakan, bisa. Buat orang yang sensitif akan cepat merasakan. Buat orang yang nggak sensitif seperti saya, ya tidak merasakan. Pakai aja. Setelah pakai berapa lama, saya akan tahu bahwa oh iya ya, ternyata berfungsi. Nanti kita dengarkan beberapa sharing teman-teman. Dan kalau kita punya di rumah, kita pasang di 4 sudut, dia akan membentuk yang disebut sebagai quantum field. Ya, akan melindungi seluruh rumah. Nah, ini yang saya pasang di rumah. Ya, saya pasang di kamar saya pasang di ruang kerja seperti ini untuk lebih kuat. Tapi kalau misalnya mau pasang the whole rumah, satu rumah, pasang 4 masih oke. Ya, kalau mau lebih bagus, lebih banyak. Ya, seperti saya, kita pasang di setiap ruangan kita pasang. Ya, 4 ini membentuk kuantum 2 lantai. Ya. Nah, saya ingin share berikut ini, boleh ya? Nah, ini menarik nih. Tadi kan kita bicara mengenai life blood dari Dr. Magda Hafaz ya. Iya, betul. Ya kan? Bro Sofyan bilang tertarik banget. Nah, waktu itu saya diajak sama perusahaan juga untuk membuktikan. Ya, membuktikan ini benar nggak sih? Karena kan kasat mata kan tidak kelihatan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah volunteer siapapun dari audiens, siapapun yang datang waktu itu diajak, oke, jadi siapapun gitu ya. Oke, tes. Darahnya diambil dari tangannya, cek di dalam mikroskop bagaimana kekentalannya antara satu sel darah merah dengan sel darah merah lainnya. Kemudian setelah itu, ya setelah dapat hasilnya, pakai alpha spin, pegang aja seperti ini, ya, pegang sekitar 5 menit kalau nggak salah, 5 menit apa 10 menit, kemudian tes lagi. Ya, nah saya coba. Suaranya agak mendengung. Ya. Agak mendengung ya? Halo? Suaranya agak mendengung ya. Sudah baik kan suaranya? Ya, sudah normal. Sudah normal. Tadi ada sedikit ini. Oke. Nah,
Saya coba sekarang pengen kasih lihat, ini adalah contoh sampel, ya, contoh sampelnya. Ya, before tes. and after ya tesnya ya. Ya, saya coba kasih lihat ya buat. Nah, ini adalah darah salah satu volunteer. Bergerak nggak? Belum Bergerak. jalan. Iya, lambat. Nah, kelihatannya tidak berjalan, tapi kan kecil banget nih, bergerak nih. Ya, ini sel darah ya. Sel darah lengket satu sama yang lain. Nah, bayangin oksigen. Saya stop sebentar. Bayangin oksigen di sini. Bagaimana dia bisa lewat ke sini? Iya kan? Ini baru sebagian. Nah, kemudian setelah menggunakan alpha spin 15 menit atau 10 menit, lihat perubahannya. Nah, ini yang saya bilang, sharing, kemudian, oh iya ya, this is happening. Ini darah kita sendiri kok. Iya kan? Iya, iya. Nah, ini adalah contoh, orang kalau karena kita mau lihat gelombangnya gimana, nggak kelihatan, bro. Iya kan? Nah, caranya bagaimana biar tahu? Ya, seperti barusan. Tes ya. Ya, seperti saya barusan. sendiri sebenarnya udah menggunakan juga salah satu produk ini, Pak. Memang yang saya rasakan, terutama pada saat penggunaan handphone, biasanya kan gampang panas ya. Tapi dengan adanya itu tuh, rasa itu nggak muncul. Jadi badan oke aja gitu. Terus pada saat olahraga juga kan biasanya kan kerasa kita ngos-ngosan gitu ya. Tapi lebih ketika capek gitu ya. Ketika pakai alpha spin di badan itu kerasa enak aja. Mungkin karena peredaran lancar. Jadi oksigen di dalam darah juga normal ya, sehingga akhirnya kan tubuh jadi lebih, durabilitasnya jadi lebih tahan gitu ya. Betul, betul. Nah, itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Cuman kadang-kadang kita karena kondisi kadang-kadang mungkin cukup dalam tanda kutip fit gitu ya. Dalamnya mungkin udah ada yang ini, tapi kan feelingnya masih oke. Makanya seorang tiba-tiba suka ambruk gitu kan, karena nggak terasa, nggak dirasakan, ya, diabaikan, jalannya bruk tiba-tiba ambruk. Nah, kita merasa kita oke gitu kan, padahal dalam mungkin ada yang perlu diperbaiki. Nah, saya sih langsung merasa ya udahlah pakai ini untuk biar dia membantu memperbaiki, gitu loh. Saya lanjutkan. Semakin menarik nih Pak Matias nih. Sedikit lagi, ya. Nah, yang menariknya alpha spin ini juga ternyata setelah saya pelajari dari perusahaan, konsultan perusahaan bilang bahwa ini menjadi living water. Wow, begitu dia bicara mengenai living water, Pak Sofyan pasti masih ingat kita bicara mengenai ini Masaru Emoto kan, kita sering ngobrol mengenai bagaimana kata-kata pernah baca itu. bukunya juga ini. Pernah baca bukunya kan? Nah, oke. Dulu nggak ngerti Pak, cuma baca aja nggak ngerti kan. Tapi setelah tahu kondisi ini, oh ternyata ke situ arahnya. Absolutely. Ini buku saya beli, saya waktu itu beli itu 2004. Waktu itu masih ada handphone Nokia yang terkenal itu loh. 390 atau apa, yang itu kan. Nah, waktu itu udah keluar begitu air yang ditempelin di handphone, bentuk molekul airnya rusak. Waduh. Iya kan? Tapi waktu itu kan ya kita dibilang bahwa kita menggunakan kata-kata. Betul nggak? Kalau kata-kata kita positif, dia bisa merubah, ya kan? Ini adalah konsep dari namanya living water. Ya. Nah, kita lihat yang di sebelah kiri itu dead water. Ya, bentuknya kacau, ya, nggak beraturan, tidak ada energi positif, kadar oksigennya rendah, sehingga tidak mudah diserap sama sel tubuh, menurut buku ini. Betul ya? Sementara kalau di kanan, kalau kita lihat indah seperti kristal, kadar oksigennya tinggi karena dia bisa mengikat oksigen sehingga memberikan energi positif kepada tubuh, ya, dan molekulnya jauh lebih kecil. Karena molekul jauh lebih kecil terserap dalam tubuh dengan lebih baik. Nah, ini dari Masaru Emoto, bro, ya kan yang kita pelajari nih, betul nggak? Betul. Microwave, air dekat microwave bentuknya seperti itu. Air dekat di TV ditempelin bentuknya seperti itu. Air dekat komputer, air dekat handphone, absolutely hancur. Molekulnya langsung berantakan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang kebetulan sekarang ikut nonton live, terserah, iya kan? Saya percaya nggak percaya, ini sudah ada pembuktian. Mereka melakukan tes ini, saya mah percaya aja udah. Ya, Masaru Emoto Institute itu saya baca bukunya 2004 dan sampai sekarang beliau sudah meninggal, institusinya jauh lebih besar. Berjalan, Iya kan? Dan ini internasional.
Mereka dipakai di berbagai perusahaan-perusahaan internasional untuk membantu perbaikan sirkulasi air, macam-macam terkait sama gelombang, ya kan? Iya betul. Saya siapa? Ya udahlah, saya merasa relate banget, attach banget dengan mereka. Ya, menariknya perusahaan kemudian membawa AlphaSpin, dan ini yang membuat saya lebih trust waktu itu. Ya, oke, apa tesnya? Mereka bawa ini ke Masaru Emoto Institute, kemudian dites dan keluar reportnya. Air sebelum dan sesudah itu berbeda. Yang sebelum itu bentuknya seperti kita tahu adalah hancur, kacau balau, ya. Kemudian setelah dilewati AlphaSpin, hanya dilewatin gini beberapa kali gitu ya, bentuknya menjadi kristal seperti ini. That's yang kita sebut sebagai living water. Oke? Lihat ini perbedaannya sebelum dan sesudah. Luar biasa kan? Ya. Jadi bagus sekali kristal. Dan semuanya itu ada bukti ya, hasil sharing, kemudian dari Masaru Emoto juga ada suratnya mengatakan bahwa memang ini dilakukan. Nah, ini yang membuat saya waktu itu jadi oke, dan confirm bahwa ini adalah produk yang bagus. Dan saya pakai, setelah saya pakai, saya merasakan berbagai manfaatnya. Ya, saya sharing kepada teman-teman juga untuk mereka pakai. Gitu. Simple, ya. Boleh minta tolong airnya, contoh. Nah, ini ada contoh penggunaannya. Ya, kalau saya punya AlphaSpin, ya. Nah, terima kasih. Oke. Ini saya ambil contoh, misalnya ini adalah gelas air, ya, agak transparan, sorry ya. Nah, ya, ini agak ke tengah aja, Pak. Ya, itu lebih jelas ya. Harus ada latar belakangnya gelap, jadi bisa kelihatan. Oke, ini saya taruh AlphaSpin. Ini adalah AlphaSpin. Ya, contoh simple seperti itu. Waduh, malah gambarnya tutup ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian saya kasih air aja. Ya. Lihat ya. Ya, kelihatan, Pak. Nah, ini saya tuang begini, selesai, penuh. Lewat, artinya air sudah lewat AlphaSpin, tinggal saya minum. Ya, itu udah berubah menjadi kristal living water itu ya. Ini sudah berubah menjadi living water. Beberapa teman bilang, aduh susah ya kalau nggak bawa gimana? Kalaupun nggak mau dilewatin nggak apa-apa, taruh aja di bawah, di samping. Ya. Simple, taruh di atas. Ya, ada yang bentuknya kecil, mau taruh bagaimana silahkan, gitu ya. Ini adalah secara sederhana, atau taruh di tempat minum. Itu yang saya lakukan di tempat di jar saya itu ada. Ini adalah saya share di sini untuk menunjukkan, oke, gimana sih? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Ya, taruh di tempat air minum, taruh di bawah botol minum seperti itu. Ya, di tempat tidur saya bilang pasang 4 ya untuk membuat kantung. Ya, melindungi kita pada saat tidur terutama karena kita tidur 8 jam. Ini yang kita pakai. Nah, ini yang Pak Sofyan pakai kan? Taruh di telinga kan? Atau taruh di badan kita. Atau di pinggang, ya betul. Anak-anak di rumah sekarang 8 jam di depan komputer, kita di depan komputer, pasang ini. Saya selalu pasang. Ya kan? Ini yang kita lakukan. Ya, bisa taruh juga di tempat minum dan lain-lain. Ya, cuci buah. Ya. Dan kalau misalnya ada tantangan sakit, bisa juga dipakai, ya. Contoh di kaki direndam. Kenapa? Karena molekulnya sangat kecil, dia mempercepat peredaran darah. Ya, ada torch juga kita bisa pakai seperti itu. Nanti yang detail, Bapak Ibu boleh tanya kepada advisor AlphaSpin, mereka yang punya pengalaman banyak, ya. Dan yang menarik buat saya balik lagi adalah produk ini full penuh sertifikat internasional. Ya. Ini harus ini penting ini. Ya, kita nggak pernah tahu. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa perusahaan memang terakreditasi. Iya kan? Betul. Contoh betul, ada bang. ISO, misalnya kalau di perusahaan manufacturer ada ISO, kemudian HACCP, ya kan? Karena saya kebetulan dari sana background-nya. Nah, di sini apa? Contoh RF, frekuensi, exposure lab. Nah, ini yang memastikan semua produk-produk elektronik itu
tidak harmful terhadap manusia, ya. Ini menunjukkan produk kita. Kemudian positif energi, prognos. Ini juga memastikan bahwa energi yang keluar, gelombang yang keluar dari alpha spin ini itu adalah energi positif, bagus buat tubuh. Ya. Kemudian kalau di sini kita lihat bebas radiasi, ya, bebas dari logam berat, food grade itu penting banget. Banyak sekali produk-produk kita nggak tahu nih food grade apa enggak. Pure 100% confirm company mengatakan nih food grade. Dan buat saya semua itu yang paling penting adalah sertifikasi internasional. Iya, Ya, hati-hati dalam membeli barang di luar sana, ya, harus benar-benar teliti, dan balik lagi sebaiknya beli ke perusahaan, ke reseller, distributor yang terdaftar. Ya, yang resmi ya. Yang resmi, ya. Karena banyak teman-teman feel ada murah sedikit nih katanya gitu kan. Nggak tahu beli dari mana. Ya, kita nggak tahu gitu kan. Sebagaimana Anda bisa memastikannya? Bisa balikin kalau misalnya contoh di online atau nggak jelas. Ya kan, hati-hati. Ya, itu saran dari saya personal, ya. Dan tentunya result dari Mas Roimoto di sini. Saya kira itu dari saya. Oke, makasih banyak Pak Matias informasi dan sharing-sharingnya nih. Slide ini sengaja saya taruh paling akhir untuk mengingatkan kepada anak kita, keluarga kita, walaupun tidak saya rekomendasi untuk anak di bawah 5 tahun pakai, tapi kalau ada alpha spin di sampingnya, paling tidak itu membantu. Walaupun ini tidak direkomendasi, tetap ya. Ya, sekarang di sebelah kirinya ada alpha spin, ya. Oke, thank you, itu dari saya, Pak. Ya, baik Pak Matias, makasih banyak sharingnya. Benar-benar informasi yang memberikan satu pencerahan, nggak cuma ke saya, tapi juga ke teman-teman yang lain, saya yakin gitu. Memang kalau kita melihat produk alpha spin kan hanya kaca gitu ya. Kadang banyak orang yang masa iya sih, masa ini. Nah, sebenarnya saya ingin mengundang teman-teman saya juga yang memang sudah menggunakan produk ini, jadi mereka bisa sharing pengalaman mereka, apa yang mereka kejadian apa yang terjadi setelah mereka menggunakan gadget, menggunakan wifi dan sebagainya bertahun-tahun. Dan mereka bisa sharing kira-kira solusi yang mereka pakai itu apa gitu. Nah, kesempatannya pertama saya akan undang Pak Faisal dan putrinya adik Nawal ya. Beliau ini salah satu praktisi di Islamic Financial Institution ya. Pengalamannya luar biasa, tidak hanya di perusahaan lokal ya Indonesia tapi juga internasional. Nah, pada saat itu beliau anaknya ya, terutama putrinya mengalami challenge di mata gitu ya. Jadi karena biasa ya anak-anak kan sering sekali menggunakan gadget, dalam hal ini iPad, karena intensitasnya tinggi, akhirnya problem di matanya gitu. Nah, saya akan mengundang Pak Faisal nanti bisa sharing langsung ke teman-teman semua di forum YouTube ini. Oke, kira-kira Pak Faisal mungkin bisa masuk ke channel ini. Halo, Pak Faisal. Oke, sementara masuk nggak dia? Terputus. Ada yang lain dulu, mungkin bisa. Oke. Ada ya, 3 ya, atau siapa yang ready? Yang sudah ready duluan? Pak Yus mungkin? Sebentar. Oke. Pak, sudah. Pak, ini kan sudah. Pak Faisal. Pak Faisal sudah. Faisal. Oke. Buat saya benar-benar menarik nih pengalaman Pak Faisal dengan putrinya, karena kan ini bisa jadi ini beberapa teman-teman lain di luaran juga mengalami challenge yang sama gitu ya. Karena yang namanya anak-anak sekarang, apalagi dengan kondisi pandemik di rumah kan nggak lepas dari gadget ya. Sekolahnya di rumah menggunakan handphone, menggunakan wifi. Tantangannya apa ya? Problem di mata Pak. Ini jadi Pak Faisal. Anak ya? Ya, anaknya, putrinya. Oke. Selamat siang, Pak Faisal. Hai, selamat siang, Pak Sofyan. Apa kabar? Ayu. Fine, I'm fine. Alhamdulillah, oke. Ya, Pak Faisal mungkin bisa sharing ke kita semua, Pak, di sini dengan pengalaman putrinya ya, ketika menggunakan gadget saat mungkin beberapa tahun yang lalu ya, gitu. Terus apa yang dirasakan, apa yang dihadapi, dan kemudian solusinya seperti apa gitu, Pak?
Ya, oke. Baik, teman-teman sekalian, saya bisa sharing di sini bahwa memang ini adalah suatu proses yang luar biasa sekali karena begitu mengkhawatirkan bagi saya ketika itu karena ya foremost anak perempuan juga gitu ya. Jadi kata orang tua harus jaga ekstra. Nah, jadi waktu itu kejadiannya 2014 sekitar bulan Syawal, waktu kita Lebaran, waktu itu kita di Kuala Lumpur itu pulangnya ke Aceh waktu itu. Nah, di situ ketika sedang acara keluarga, orang tua saya perhatikan kok mata anak saya itu suka berkedip-kedip gitu, tapi kepalanya juga begini goyang gitu ya kiri kanan gitu, seperti kok apa sebabnya apa gitu. Oh, saya bilang mungkin karena poninya kepanjangan gitu ya. Gitu kan. Kita cari tahu gitu ya. Terus udah potong poninya kok masih gitu juga. Nah, orang tua saya bilang kok masih gitu juga. Di situ saya mulai deg-degan lah, kenapa ini gitu ya. Terus kita waktu itu kemudian sempat ke Jakarta, kita dari Kuala Lumpur pindah ke Jakarta waktu itu. Kita di situ bawa anak saya ini Nawal yang luar biasa ini ke rumah sakit untuk mata ya, rumah sakit mata yang spesialis di Jakarta. Kemudian dicek oleh dokter, dikatakan bahwa ini ada semacam titik hitam di matanya gitu. Jadi mungkin ada kering mata satu lagi juga titiknya ada hitam gitu. Nah, di situ kemudian kita berobat sekitar 1 bulan, 1,5 bulan di situ, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kalau ada mungkin 1% itu memberikan suatu impresi gitu ya. Akhirnya kita cari rumah sakit lain yang lebih lagi menurut kita yang lebih profesional lagi gitu. Kita cari pembandingnya. Kita juga ke sana ke rumah sakit yang khusus mata yang cukup terkenal di Jakarta. Kemudian dilakukan tes segala macam, berkali-kali dites dulu, berkali-kali screening mata segala macam. Di situ dikatakan bahwa mata kanannya itu silindris, mata kirinya itu minus ya, mata kiri itu minus. Nah, jadi kemudian ditetes mata, akhirnya ya udah kita agak sreg dengan cara pengobatan itu. Kemudian anak saya mulai ke sekolah itu ya bawa obat tetes mata. Jadi gurunya itu setiap jam 10 tuh setiap hari teteskan mata, teteskan setiap hari. Tapi itu juga nggak nyaman. Nah, dan anak saya pakai kacamata, sempat ganti-ganti kacamata juga karena nggak nyaman yang pertama, harus coba lagi kacamata kedua begitu. Dan juga duduk di kelas itu harus paling depan, ya. Duduk paling depan karena nggak kelihatan ya. Karena nggak kelihatan. Tapi kan saya melihat kasihan banget karena masalahnya begini. Waktu itu mata nggak bisa dikontrol, tapi kalau kita bilang, "Dek, itu mata kok gitu-gitu." Dia merasa nggak nyaman juga, kok nggak kenapa matanya gitu kan. Kenapa kita gitu ya dia. Tapi saat itu belum tahu ya bahwa itu dipengaruhi oleh elektromagnetik ya. Belum ada informasi tentang itu waktu itu. Akhirnya waktu itu kita juga dapat informasi ada seorang senior saya di sebuah bisnis mengatakan bahwa Pak, coba nanti malam ada satu orang saintis datang dari Jerman, mungkin akan bawa satu solusi yang bagus untuk mata anak Bapak, bilang itu. Oh, saya bilang why not? Saya datang dari istri, kemudian di sini kita dapat penjelasan yang luar biasa sekali. Dan selesai acara saya tanya sama Prof itu, Prof, what should I do with my daughter? Dia bilang I have no longer time here in Jakarta. If you want to get more information, come to KL. So saya terbang besoknya dengan istri saya ke Kuala Lumpur karena kita benar-benar mau cari solusi. Betul. Nah, di sana dijelaskan secara panjang lebar dan itu very scientific base. Saya bilang I love it, bilang gitu. Kenapa? Karena very scientific base. Saya bilang saya suka banget. Nah, cuma karena saking scientific base-nya fisika banget, 15 menit itu saya sudah pusing ya. Saya bilang I want to know how to use this product. This amazing product gitu. Akhirnya dikasih tahu cara pakainya, kita pulang ke Jakarta, kita pakaikan pada mata anak saya, very simple. Nah, itu saya suka. Produknya itu very scientific base tapi penggunaannya very simple. Very simple sekali. Jadi saya hanya pakaikan pada mata anak saya itu, nah seperti ini. Ya, ini alat ini seperti gini ya. Saya pakaikan ke depan, di kanan satu begitu, dua begini. Saya pakaikan selama sekitar 7 malam, seingat saya 7 malam. Satu kiri satu kanan, berdua begini, kiri kanan begini, fast spin-nya saya pakaikan. Itu juga kemudian airnya saya sulingkan di di baskom, kemudian ambil anduk di basin anduknya diperas, satu di mata anak saya anduknya, kemudian saya center juga. Waktu itu belum ada center khusus, saya center putar begini.
Putar seperti orang tawaf, jadi counter clockwise. Nah, itu Mhm. kira-kira 7 malam. Nah, hari ke-8-nya kira-kira begitu mau sekolah, pulang sekolah anak saya bilang, adik nggak mau pakai lagi kacamata. That's right. Oh gitu ya. Adik mau pakai kacamata, Langsung kenapa? Nggak enak, gitu bilang, nggak enak. Oh ya, bilang gitu, kenapa? Coba deh buka kacamatanya. Terus kita mulai coba. Tulisannya yang tadi itu kira-kira jarak 1 meter, tulisan di whiteboard, kemudian mundur 2 meter, mundur 3 meter, lah kelihatan. Alhamdulillah ini. Progresnya bagus banget. Nah, semenjak itu kemudian kita tes lagi, kita rujuk lagi Pak dokter lagi, dan dilihat itu bahwa matanya sudah menunjukkan suatu progres yang luar biasa sekali. Nah, am I right? Sejak saat itu berarti nggak pakai kacamata ya? Sampai sekarang sejak tahun 2014 itu setelah pakai Alpha Spin kata tadi 1 minggu tadi itu 2015 ya, itu kan 2014 akhir lah kita dapat Alpha Spin, 2014 akhir kejadiannya, kemudian 3 bulan lah kita berobat ke rumah sakit ya, kemudian sekitar awal 2015 itu, sejak 2015 awal sampai sekarang sudah lebih kurang 5 tahun, 6 tahun, alhamdulillah tidak pernah pakai kacamata lagi. Wah, luar biasa. Ya, dan dia juga you can show, dan juga pakai terus. Kan ada Naufal bisa cerita sedikit. Nah, dia terus-terusan pakai mini Alpha Spin nih. Oh, oke. You can say something. Kamu cerita. Ya mungkin ada Naufal bisa cerita sedikit. 1-2 menit. Apa yang dirasa? Pasti senang ya? Senang banget ya. Pak, Bapak ada kasih saya ini foto dulunya nih. Oh ya, ini fotonya nih waktu kelas berapa? Kelas 3. Kelas berapa? Kelas 3 nih, Pak. Kelas 1 SD ini. Dahsyat ya. That's really amazing kalau kita bisa ya melihat hasilnya. Wow. Yeah. Oke, makasih Pak Faisal dan Ade Nawal, benar-benar luar biasa nih. Ya, Mas welcome. Ya, saya bilang ini luar biasa banget karena anak-anak ya. Jadi kan saya IPA sekali melihat anak itu pakai kacamata, kemudian nggak bisa ngelihat secara jelas, belajar juga terganggu, itu luar biasa banget efek daripada radiasi, dan alhamdulillah dapat solusi daripada Alpha Spin ini. We thanks a lot and alhamdulillah. Thank you very much. Oke, baik. Makasih banyak Pak Faisal. Ya, berikutnya saya akan mengundang seseorang yang juga nggak kalah luar biasa nih. Beliau punya latar belakang memang di dunia telekomunikasi ya. Beliau sekarang ini posisinya salah satu VP di, mungkin ya tahu lah saya sebut Telkom gitu ya. Nah, beliau juga sama punya challenge di tubuhnya berkaitan dengan elektromagnetik. Mungkin saya langsung undang ya Pak Yusianto. Ya, silakan Pak Yusianto. Pak Yus. Halo. Selamat siang Pak Yus, bisa dengar suara saya? Halo Pak Yus. Pak Yus ini berpuluh tahun bergaul dengan yang namanya telekomunikasi ya, pernah di Fleksi dulu ya Pak ya, membidangi Fleksi ya. Ya Pak Yus mungkin bisa sharing Pak ke kita semua dan juga ke teman-teman yang sedang menikmati channel ini Pak. Paling nggak biar mereka juga dapat pencerahan tentang bagaimana dampak Wi-Fi dan electromagnetic field ini ke tubuh kita gitu Pak. Silakan Pak Yus. Terima kasih Pak Sofyan, senang sekali bisa bertemu melalui acara ini ya di era COVID. Jadi saya cerita sedikit mengenai latar belakang saya Pak. Saat ini saya ditugaskan sebagai salah satu eksekutif BUMN yang mengelola internet terbesar di Indonesia. Saya nggak perlu sebutkan mereknya Pak ya, nanti saya jualan. Saya bekerja tahun 90 di salah satu TV swasta, yang waktu itu hanya ada 3 TV swasta terbesar di Indonesia saat ini. Dan saya tahun 92 bekerja di BUMN sampai detik ini, tahun 2020 Juni ini. Saya mau cerita sedikit Pak Sofyan, kendala yang saya hadapi pada waktu bulan Januari tahun 2019. Setelah tiba di kantor, ya saya merasakan pusing Pak. Pusing. Bangunan itu sepertinya mau jatuh begitu, saya merasa kenapa? Seperti gempa. Saya yakinkan apakah ini gempa, ternyata tidak. Saya menguatkan diri dari turun dari mobil, lalu saya menuju ke poliklinik Pak Sofyan. Nah, di poliklinik, dokter perusahaan memberitahu saya bahwa saya terkena vertigo. Mendengar kata-kata vertigo, saya pikir ini suatu hal yang mudah disolusikan. Tapi dokter mengingatkan, ini vertigo itu tidak
sembarang vertigo, Pak Yus, harus diperiksa karena bisa berpotensi menjadi stroke. Ada sesuatu di syaraf Bapak dan keseimbangan Bapak sehingga harus diperiksa secara total. Kemungkinan juga ada tumor atau gangguan lain di keseimbangan saya. Lalu saya dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya. Saya diberi obat dan 6 hari kemudian sembuh dari vertigo itu di bulan Januari. Tapi penderitaan saya belum berakhir, Pak Sofyan. Oh, gitu Pada ya. bulan April 2019, saya terkena lagi. Setiap tidur itu berputar secara horizontal begini, Pak. Jadi tempat tidur itu berputar seperti main di Ancol begitu. Dan itu mengganggu sekali kalau untuk tidur. Kemudian saya dirujuk ke dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Setelah diperiksa dengan peralatan audiometri, dengan peralatan dengan endoskopi, saya dinyatakan normal lagi. Kemudian saya dirujuk ke dokter spesialis syaraf. Bapak bukan di THT, Pak. Kemungkinan ada sesuatu di syaraf Bapak. Saya kemudian langsung ke spesialis syaraf. Diperiksa di dokter spesialis syaraf itu dengan berbagai cara, dengan diukur mekanisnya, respon segala macam. Syaraf Bapak nggak apa-apa. Jadi vertigo Bapak cukup diobati dengan obat ini, katanya begitu. Tapi setelah saya minum, tidak juga berhenti. Saya harus senam BPWV, Pak. Senam BPWV itu senam yang tidurnya di belakang, kemudian kepala diputar, begitu dan seterusnya. Nah, saya menjadi penasaran dan merasa khawatir setiap hari harus senam BPWV tersebut dan minum obat. Sampai akhirnya saya konsul lagi ke dokter perusahaan dan saya diberi pengantar untuk ke MRI, Pak. Semacam CT scan begitu tapi di bagian otak. Dan namun sebelum itu terlaksana, saya diperkenalkan oleh salah satu tim dari kita ini untuk menggunakan Alpha-Spin. Saya gunakan Alpha-Spin ini tadinya saya nggak ngerti bagaimana cara menggunakan untuk vertigo. Ya sudah, saya gosok-gosok di bagian kepala begini, Pak. Belum tidur, saya tempelkan di telinga saya. Pada saat saya tempelkan di telinga, ada sesuatu yang saya rasakan kok ada ya semacam apa ya, kayak getaran digigit semut kecil gitu, Pak Sofyan. Tapi saya nggak perhatikan, kemudian saya ganjal dengan bantal begitu, kemudian saya tertidur. Besok paginya setelah 6 jam saya bangun, kok saya nggak perlu senam lagi gitu, Pak. Nggak perlu senam BPWV lagi. Iya, jadi sesuatu yang amazing. Saya pikir, wah ini apa ini? Nah, lalu saya kemudian teringat bahwa gangguan pada telinga saya ini terjadi pada tahun 2003 hingga tahun 2010 itu saya mengelola Fleksi, Pak. Saya mengelola suatu fixed wireless telepon di Indonesia ini. Nah, tangan kanan saya ini setir mobil, tangan kirinya itu pegang handphone di tengah kemacetan. Nah, saya menggunakan handphone dan saya tidak merasakan bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Saya baru sadar setelah, oh iya, ternyata ini adalah mengganggu kesehatan saya seperti yang dijelaskan Pak Matias tadi, sangat-sangat tepat sekali bahwa radiasi itu berbahaya untuk kesehatan. Dan alat ini benar-benar efektif memperbaiki sel-sel keseimbangan saya sehingga vertigo saya bisa pulih dan hingga saat ini saya bebas dari vertigo lagi dan selalu saya bawa Alpha-Spin ini, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, jadi Pak sehari sekarang hanya menggunakan Alpha-Spin ya, kemana-mana selalu ada di. Ya, saya selalu bawa Alpha-Spin ini. Kalau di kamar tidur gitu, Pak Yus pasang berapa Alpha-Spin, Pak? 4, Pak. Jadi kami pasang ya secara diagonal dan itu akan membentuk yang namanya energi kuantum, melindungi keluarga kami sehingga ketika tidur benar-benar deep sleep. Kami tidur dengan nyenyak, besok paginya segar dan bisa produktif bekerja dengan baik begitu, Pak Sofyan. Oke. Makasih banyak Pak Yus atas terima kasih, Pak. sharing-nya. Wow. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak Matias. Oke, Pak. Sampai ketemu lagi, Pak. Oke, Pak Matias, nih kita masih ada waktu ya. Soalnya ada satu orang lagi yang ini juga luar biasa nih. Oh ya, nih. Wah, ini saya punya apa namanya favorit ini. Zaman dulu ini, waduh, namanya terkenal. Makanya namanya terkenal banget. Betul. Sebenarnya satu keluarga tuh, Pak. Satu keluarga adalah atlet. Beliau ini adalah Bu Luciana Estarore. Beliau memang baru saja pensiun di BUMN juga yang di bidang kelistrikan gitu ya. Jadi sehari-hari bergaul dengan electrical part gitu ya. Sama lah electromagnetic field. Dulu pernah menjadi atlet nasional di bola voli sekian lama dan sampai saat ini juga menjadi salah satu tim di dalam pelatih dan juga
asosiasi di voli di Indonesia lah gitu. Oke, Bu Lucy mungkin bisa sharing ke kita dan juga ke teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel kita nih, Bu. Ya, selamat siang Bu Lucy, apa kabar? Selamat siang, Pak Sofyan, Pak Matias, Iya. terima kasih. Halo. Iya. Bu Lucy, saya numpang dulu ya. Saya mau share sesuatu karena saya Boleh. Idola zaman dulu nih. Iya, Ya kan, zaman dulu ya. saya masih inget tuh para pemain voli karena SEA Games kan. Wah, ini ya. Iya, betul. Boleh cerita nggak nih? Ini 30 tahun yang lalu nih. Ya kan? Wah. Ini blessing 30 banget kan, tahun yang udah semua orang bisa jadi gini ya, dari awalnya dari hobi, tiba-tiba kok jadi membawa nama Indonesia tuh bangga banget deh. Sampai di Olimpiade ya? Enggak, di kejuaraan dunia di Peru. Oh, ini kejuaraan dunia? Kejuaraan dunia. Yang sebelah kiri itu waktu pada saat SEA Games kami mendapatkan medali emas. Iya, dahsyat. Oke. Ya. Wah, ternyata karateka juga nih. Iya, sebelum voli saya karate dulu basic. Karena karate nggak pakai sepatu, jadi saya pindah beralih yang pakai sepatu. Iya. Kalau nggak salah kakaknya juga ini ya voli ya, Denis Taroreh ya? Ya, adik saya, Denis Taroreh. Oh, adik ya. Oke. Keluarga besar Taroreh. Oke. Ya, Bu Lucy mungkin bisa dilanjut Bu dengan sharingnya. Oke, terima kasih Pak Sofyan dan Pak Matias. Mungkin saya bisa sharing di sini manfaat dari Alpaspin yang saya rasakan. Pada awalnya sih sebetulnya pada saat tahun-tahun 90-an saya sudah mulai mendapat gangguan kesehatan karena tahun 91 itu saya sudah mulai stop jadi atlet nasional, sehingga aktivitas olahraga otomatis berkurang dan sudah full bekerja di kantor. Nah, kemudian tentunya dengan pekerjaan saya mengharuskan kita untuk selalu duduk di depan komputer ya seharian, dan bahkan juga mungkin pada saat-saat yang mulai tahun-tahun 2000 ke sini kan semua di kantor pakai wifi, di rumah wifi, komunikasi, bekerja, rapat pun sekarang melalui handphone. Jadi menjadikan begitu banyak paparan radiasi pada kita dalam bekerja. Nah, khususnya pada saat saya waktu tahun 5 tahun yang lalu lah ya, saya bekerja di bagian keuangan, tentunya berhadapan dengan laptop sepanjang hari dan mengejar deadline, dan kemudian sebelah saya itu hanya dibatasi oleh partisi itu server. Nah, jadi pada saat itu memang tidak merasakan apa-apa ya, artinya bukan gini, tidak, karena dikatakan Pak Matias kan tadi bahwa radiasi tidak terlihat ya. Nah, tapi apa yang saya rasakan adalah setiap minggu itu saya pasti minum Panadol. Maaf, saya setiap minggu itu selalu minum obat sakit kepala. Saya berpikir ya, kok setiap begini saya ngeri juga ya, karena saya sangat concern ya terhadap kesehatan, karena saya mantan olahragawan, sehingga tentu saya harus menjaga kesehatan saya. Nah, pada satu saat di tahun sekitar 2014 itu saya jatuh sakit. Jatuh sakit sama dengan Pak Yosi tadi ya, terkena vertigo. Vertigo ya. Ya, itu saya berpikir ya, saya memang dulu pernah saya pertandingan di Manila waktu itu, saya terserang juga vertigo, tapi di situ disampaikan oleh Shinsei dari tim nasionalnya China, mengatakan dia sampai masuk ke kamar saya untuk periksa saya, mengatakan bahwa tekanan darah saya itu rendah katanya. Nah, ternyata seringlah saya merasakan gangguan kesehatan itu, selalu sering pusing dan lain sebagainya. Nah, pada saat seperti itu, saya berpikir, waduh kok kalau misalnya seperti ini saya harus minum obat sakit kepala terus kan nggak mau lah ya istilahnya ya. Kasihan ginjalnya lah istilahnya. Kemudian satu saat saya diajak oleh teman saya untuk mengikuti keterangan-keterangan tentang investasi kesehatan. Karena saya concern di kesehatan, nggak ada salahnya dong saya datang untuk melihat. Nah, begitu melihat presentasinya, saya juga pikir ya, oh jangan-jangan itu ya yang membuat saya sering sakit kepala, seperti itu. Sering vertigo, ataupun merasakan nggak nyaman di badan saya. Lalu saya mencoba. Nah, pada saat saya mencoba sejak 2016 awal, ternyata saya berpikir gini, iya ya, kok selama ini saya udah nggak pernah minum obat sakit kepala lagi gitu loh. Saya langsung berpikir ya, apakah karena ini gitu kan ya?
ya udah saya sih jalanin saja ya, pakai saja gitu. Tapi puji Tuhan sudah 4 tahun ini jauh sekali dan tidak pernah lagi namanya saya kambuh vertigonya. Dan setiap kali kalau misalnya mulai ada kliengan karena di depan komputer terus kan, tinggal tempel aja di kepala. Wow. Tinggal tempel kemana-mana. Jadi 24 jam nih Alpaspin menempel di tubuh saya. Ya, selalu dekat ke tubuh ya. Tidak boleh lepas jauh-jauh. Bukannya jadi jimat ya, bukan. Tapi dia memberikan energi, sehingga juga di rumah pun kami meletakkan Alpaspin ini ditaruh di jak air, sehingga seluruh anggota keluarga juga dapat menikmati, dan mereka pun juga semua satu-satu sudah saya lengkapi dengan ini. Karena maklum, anak-anak kan kalau belajar di rumah, taruh laptop, habis belajar taruh di kepala, waduh, saya yang takut ya, saya. Nah, jadi tentunya dengan 24 jam Alpaspin ini, karena saya 24 jam di WiFi, intinya sih itu aja. Di kantor, di jalan, dengan handphone, di rumah pun kita mempunyai WiFi. Jadi sehingga ya seperti disampaikan Pak Matias, boleh juga ya saya mau ganti kabel ya. Ngeri-ngeri juga ya, misalnya gitu. Betul. Banyak yang seringkali kita nggak aware kan. Ya, betul. Teman saya juga banyak yang sakit kepala, ya kan, Panadol itu udah biasa, banyak. Ya, begitu kan sampai saat ini ya boleh dikatakan nggak pernah nyentuh lagi. Pernah saya taruh aja gitu ya sampai di tas kerja, sampai dia tuh udah ngeletek sendiri gitu loh, karena saking tidak pernah disentuh. Obatnya itu ya. Ya, saya bersyukur saya bisa menjaga kesehatan saya, karena kesehatan buat saya adalah nomor 1. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita perlu bantuan orang lain. Tapi kalau kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas kita, tugas-tugas kita di depan yang sudah menanti, dan kemudian kita bisa bantu orang lain juga untuk lebih sehat. Intinya sih itu aja, Pak Sofian. Setuju banget Bu Lucy. Terima kasih banyak sharingnya nih. Terima kasih Pak Matias. Pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih Bu Lucy. Sampai ketemu nanti. Terima kasih. Iya Pak Matias, ini waktunya nggak kerasa nih. Yang direncanakan 1 jam udah lewat. Minta maaf juga, iya saya juga. Ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena informasinya benar-benar luar biasa. Dibutuhkan banyak orang. Dan saya yakin teman-teman yang menyaksikan YouTube channel ini benar-benar mendapatkan satu pencerahan bahwa tanpa sadar bahwa di sekitar kita itu bisa menjadi musuh kita gitu. Dan kita mesti benar-benar berhati-hati untuk menjaga kita punya kesehatan. Apalagi di situasi pandemik seperti ini ya, di mana aktivitas kita di rumah, kita jadi jarang bergerak, terus intensitas penggunaan gadget sangat tinggi. Jadi mesti hati-hati. Nah, informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Matias benar-benar memberikan pencerahan lah bahwa memang walaupun kita di rumah ya kita mesti ada aktivitas olahraga ya, sehingga peredaran darah kita tetap terjadi, tetap lebih bagus lah. Dan kita berkeringat untuk mendetoks, dan juga kita memerlukan solusi yang bijak untuk benar-benar menjaga tubuh dari berbagai radiasi di luaran. Ya, Pak Matias, mungkin ada saran-saran sebelum kita tutup acara ini? Ya, saya kira dari saya itu saja, minta teman-teman khususnya yang nonton bisa mempertimbangkan ya, khususnya bicara mengenai bahaya radiasi. Tadi kebanyakan dari kita kan nggak aware, ya kan? Kalau tadi dengerin Ibu Lucy, kemudian Pak Yus, ya kan nggak aware, dan saya juga nggak aware. Nah, contoh yang satu lagi yang mungkin saya share di sini, misalnya kalau ada ya BTS penguat dekat rumah kita juga. Nah, ini salah satu kadang-kadang nggak pikir karena nggak kelihatan, Pak. Kalau misalnya di dekat rumah itu ada apa namanya sutet, ada yang mau beli nggak? Ya nggak ada. Saya tanya sekarang. Tegangan tinggi karena mereka tahu. Nggak ada. Takut, betul nggak? Betul. Tapi sekarang kalau BTS pemancar, penguat ditawarin kan? Nggak tahu berapa ya, saya nggak sebut angka. Tapi dan kita karena tidak melihat ada sesuatu yang aneh, kadang-kadang ya oke-oke aja. Nah, hati-hati di situ. Ya, kalau menurut saya hati-hati. By the way, tadi saya nggak perhatiin ternyata nih ya, air saya di sini kalau dilihat ternyata banyak gelombang udara ya. Nggak sadar loh, ya kan? Ya, nah, ini juga menunjukkan bahwa oksigen banyak. Itu aja sih, Pak. Baik. Oke, makasih banyak Pak Matias atas sharingnya kali ini, atas waktunya juga untuk memberikan paparan buat kita semua. Oke, teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman sangat suka dengan informasi ini. Maka saran saya tolong diklik, kemudian subscribe dan share ke rekan-rekan yang lain, karena
rekan-rekan kita yang lain juga membutuhkan informasi ini. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas atensinya semua. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Oke, thank you. Bye-bye. Oh, satu lagi, Pak. Ya. Satu lagi sebelum Gimana, saya Pak? lupa, takutnya nanti pada telepon atau tanya gitu Oh kan. iya. By the way, kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih banyak, ya bisa nanti chat ya ke channel yang tadi, komen di live chat. situ, kita akan jawab, kita akan bantu. Atau bisa yang lebih bagus adalah bisa menghubungi teman-teman yang merupakan product advisor ya, dari AlphaSpin. Saya kira sekarang sudah banyak relawan-relawannya, bisa hubungi reseller dan distributor dari produk AlphaSpin juga ya. Bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oke? Ya, baik. Salam. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Thank you semua. Selamat siang. Selamat siang juga. Oke.